tentang administrasi pajak. Definisi pajak ada dua pendapat. Yang pertama, menurut Profesor Dr. Rahman Sumitro SH, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal atau kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Yang kedua, definisi pajak menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang HUP nomor 6 tahun 1983 yang diubah dengan Undang-Undang nomor 42 tahun 2009. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbal secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, sekarang bagaimana sih ciri-ciri pajak? Ciri-ciri pajak ada 5. Yang pertama, pungutan negara dapat dipaksakan, diatur undang-undang, tanpa imbalan langsung dari negara, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, pajak juga mempunyai fungsi loh, yaitu yang pertama, fungsi budgeter, yang kedua, fungsi reguler, yang ketiga, fungsi stabilitas, dan yang keempat, fungsi redistribution. Yang pertama, yaitu fungsi budgeter. Fungsi budgeter adalah sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Yang kedua, fungsi reguler, yaitu sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi. Nah, yang ketiga yaitu fungsi stabilitas, yaitu menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Yang keempat yaitu fungsi redistribution atau fungsi pemerataan, yaitu menekankan kepada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Nah, sekarang kedudukan hukum pajak. Kedudukan hukum pajak dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu hukum perdata, yaitu untuk mengatur hubungan antara satu individu dengan individu yang lain. Yang kedua yaitu hukum publik, yaitu untuk mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Nah, selanjutnya jenis hukum pajak. Jenis hukum pajak ada 2. Yang pertama yaitu hukum pajak material, yang kedua hukum pajak formil. Menurut ajaran material, yaitu jika ada sesuatu yang menyebabkan seperti perbuatan-perbuatan, keadaan-keadaan, atau peristiwa-peristiwa. Yang kedua, menurut ajaran formil, yaitu jika ada surat ketetapan pajak oleh Fiskas. Nah, sekarang bagaimana nih berakhirnya utang pajak? Yaitu yang pertama, apabila ada pembayaran atau pelunasan. Yang kedua, apabila adanya kompensasi. Yang ketiga, apabila adanya penghapusan atau kebangkrutan. Yang keempat, apabila adanya pembebasan. Yang kelima, apabila adanya penundaan penagihan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangannya. Ditutup dengan doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.